sallim dengan ucapan bismillah dan lafaz alhamdulillah kami mengharap hidayah dan mengharapkan syafaat kumpulnya di majlis ini mencari ridha ilahi niatnya haji berkahnya silaturahmi menggugurkan kewajiban menghilangkan kebodohan dan mencari keberkahan kuatkanlah iman Islam ampunilah dosa hamba kecil juga besarnya tunjukkan hamba semua jalan untuk menuju surga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, min kulli damrin azim, min kulli khata'in azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram amma ba'du. Sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, tokoh pemuda yang tidak saya sebut satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya khusus. Hadirin sekalian, mari kita melanjutkan pelajaran kita. Ini masih seputar tentang sakaratil maut. Ini tepat berkaitan dengan pulangnya ke rahmatullah 1 tahunnya Bapak Haji Koryadi ini. Kemarin udah kita bahas datangnya malaikat sampai dibungkus, sampai dipandiin, semuanya udah. Selanjutnya sekarang, wa idza rufi'a sariru janazatihi, setelahnya si mayit sakarat, setelahnya si mayit dipandikan, setelahnya si mayit dibungkus, lalu sekarang si mayit idza rufi'a diangkat sariru janazatihi, diangkat dari amparan, diangkat kemasukkan ke dalam kurung bata, wa khata bihi salasa khutuwatin, lalu dibawa si mayit itu kemana? Ke liang lahat. Setelahnya beres, jenazah diangkat, terdengar langkah-langkah anak cucu yang ada di alam dunia, dibawalah nih si jenazah.
oleh si ahli warisnya dari rumah setelahnya dibungkus. Pada saat diangkat jenazah sudah ada di dalam kurung batang, sohatan. Si mayit ini menjerit dengan jeritan yang sangat pedih. Menjerit, yasma'uha, semuanya jeritan mayit yang ada di dalam kurung batang yang baru saja diangkat oleh ahli warisnya, entah itu mau dibawa ke masjid mau disolatkan, entah itu entas disolatkan mau dibawa ke makom. Ini si mayit dijeritan di dalam kurung batang, sohatan, dengan jeritan yang sangat pedih, kuat jeritannya. Yasma'uha kulla syai'in, semuanya mendengar jeritan, setiap perkara mendengar jeritan si mayit. Illal insi wa illal insa wal jinna, kecuali manusia dengan jin aja yang gak mendengar. Ayam mendengar jeritan si mayit, pohon kayu mendengar jeritan si mayit, semua makhluk, hewan-hewan, kucing, semua jeritan mayit yang dibawa di dalam kurung batang itu semuanya mendengar, kecuali jin dan manusia. Billahi, demi Allah. Ini kalimat billahi ini demi Allah. Kalau di dalam santri huruf sumpah itu ada 3. Waw, ba, ta. Waw, wallahi, ba, billahi, ta, tallahi. Maknanya sama-sama demi Allah. Ini hati-hati. Ini warna huruf sumpah. Wa hurufil qasami salah satu aqsamin al-waw wal ba'u wa ta'u di dalam kitab Jurumiyah. Jadi kalau kita nyebut sumpah wallahi itu berarti udah kita mengucapkan demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Nah ini billahi demi Allah, apa yang dijeritkan oleh si mayit itu panggilannya ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wa ya ahbabi, wahai sahabat yang kucintai, wa ya auladi, wahai anak-anakku, wala tamilu ila dunya, janganlah engkau terlalu terbuai dengan yang namanya dunia, maka gurrukum, bahwasanya dunia telah menipu kepada kalian semua, kama gharratni, sebagaimana aku telah tertipu dengan yang namanya dunia. Ini cerita si mayit. Wahai saudaraku, wahai orang-orang yang aku cintai, wahai anakku, semuanya ceritanya. Wala tamilu ila dunya fatagurrukum kama gharratni, janganlah engkau tertipu kepada dunia, sesungguhnya dunia itu janganlah engkau terlalu terbuai dengan yang namanya dunia, jangan terlalu asyik dengan dunia, karena dunia ini adalah bagaikan impian. Dunia ini semuanya akan hancur lebur, tipuan semuanya. Tapatagurrukum, menipu kalian semua, kama gharratni, sebagaimana aku sekarang sudah ditipu. Wa yal'abu bikumuz zaman, dan janganlah engkau terlalu main-main, wahai saudaraku, anakku yang kau cintai semuanya, dengan yang namanya kehidupan zaman. Kama la'iba, karena zaman dunia ini adalah tempat permainan, tapi jangan main-main dengan dunia. Janganlah kau terlalu asik, janganlah terlalu dijadikan mainan ini dunia. Kama laiba bi, sebagaimana dunia ini sudah memainkan kepadaku. Iktabiru, haruslah engkau jadikan pelajaran aku ini. Itabiru li'anni, jadikanlah aku pelajaran. Cuman sayang, kitanya enggak mendeng. Manusia sama jin dibikin budeg dengan suaranya si mayit yang jeritan ada di dalam kurung batang. Kenapa disebut penipu? Karena khalaqtu jami'a ma ma'i law warosani, bahwasanya saya, kata si mayit yang ada di dalam kurung batang, ternyata dunia, zaman yang kemarin aku puja, yang kemarin aku manja, sekarang khalaqtu jami'a, semuanya meninggalkan aku, cuek sama aku.
semuanya meninggalkan. Ternyata dia sekarang tidak bersamaku. Ma'iyalahu, tidak bersamaku. Bahkan walau warosani, dan tidak ada yang bisa diwariskan untuk dibawa bekal untuk pulang ke alam akhir. Nah, oleh karena itu, bahkan jangankan lagi dunia, jangankan lagi zaman, walayah miluna, dan tidak ada satupun yang bertanggung jawab mau memikul min dunubi, daripada dosa-dosaku, sehan, satu perkara pun. Mobil kali bisa, anak kali bisa, istri kali bisa, nggak ada. Walau yahmiluna min dunubi, tidak ada satupun yang mau memikul dosaku. Nah, oleh karena itu, setelahnya itu datanglah kita. Setelahnya selesai di perjalanan, dia cerita wa idawu diafi kubri, begitu sampai kita ke alam kubur, ya'tihi, datang ke alam kubur, bimalakani, dua malaikat, payajelisani, lalu malaikat tersebut mendudukan kepada kita. Malaikat apa ini jamaah? Kemarin belum kita bahas. Malaikat yang ditugaskan, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya, tetapi yang akan menjaga dan yang akan mengawasi tubuh kita adalah malaikat muwakilun, yang menjadikan perwakilan kita, yang mencatat amal kebaikan kita dan yang mencatat amal keburukan kita. Ini malaikat perwakilan dulu yang mendudukin kita. Ini belum datang malaikat mungkar wa nakir, belum. Lalu kita didudukannya lah di liang lahat, yakulani, lalu malaikat yang di samping kiri kanan kita berkata, di situ kalimat di mana itu adalah malaikat yang menanya di alam kubur, yang dinamakan malaikat mungkar wa nakir. Itu nama aja mungkar dan nakir, tapi pada kenyataannya mah tergantung amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Kalau saja dalam satu hikayat malaikat katanya suaranya seperti petir, wajahnya hitam legam, itu malaikat mungkar wa nakir. Tapi kembali lagi, amal perbuatan kita yang bagus, malaikat yang datang kepada kita ini malaikat yang mulia. Nanyanya pelan-pelan, payakulani, lalu dua malaikat yang dua ini nanya dua soal, belum yang lain. Yang pertama marobuka, dan yang nomor kedua mauman nabiuka, siapa Tuhan kamu? Yang pertama ditanya wa marobuka, siapa Tuhan kamu, wa madinuka, dan yang nomor kedua siapa agama. Ini patokan, satu Tuhan kita Allah, kedua agama kita adalah agama udah dua itu yang ditanya, siapa Tuhan kamu dan siapa agama. Udah dua. Setelahnya dua, lalu malaikat itu berkata kepada si hamba ini, payakulani mahadar rojul, dengan sebab apa kalian bisa tahu Allah itu Tuhan? Ditanya. Dan dengan sebab apa wa madinuka, ditanya dengan sebab apa agamamu itu Islam? Setelahnya kita jawab, alladzi bu'isa fikum, karena bahwasanya telah diutus kepadaku sekalian Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Itu dengan tahunya kita agama itu agama yang benar adalah agama Islam, dengan tahunya Tuhan kita adalah Allah, ini tidak ada lain. Alladzi bu'isa fikum, bahwasanya Allah telah mengutus kepada kita semua, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi oleh dua malaikat, min aina alim ta'annahu Rasulullah. Nah, terus dari mana engkau bisa tahu itu Muhammad utusan Allah? Fayaqulu, maka berkata amal kita, qara'atul Quran, maka bahwasanya kita suka membaca Al-Quran. Mudah-mudahan fa'amanat bihi wa saddaqat birisalati, dengan membaca Al-Quran kita beriman dan membenarkan kepada bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu. Ucapkan dalam kalimat dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, makanya mudah-mudahan jamaah sekalian, sebagaimana kemarin wasiat daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali di dalam sebuah hadisnya, patokan hidup kita adalah usduk, bahwasanya kita hidup itu harus benar. Wa indorroka fi ajilih, wahai Sayyidina Ali, kata baginda Rasul, berbuat baiklah, buat benar-benarlah kalian. Wala yadurruka wa indoroka, sekalipun perbuatan benar itu pahit, sekalipun perbuatan benar ini jadi penyakit, sekalipun perbuatan ini penuh dengan penghinaan, sekalipun perbuatan benar yang kita jalankan ini benar-benar membuat kita madarat. Benar kita teman juga jarang, benar kita yang nemenin juga kagak, benar kita duit aja susah. Jadi benernya banyak tantangannya. Usduk wa indorroka fil ajil, berbuat benerlah kalian sekalipun madarat di hari ini. Fa innahu yanfa'uhu fil ajil, akan tetapi akan menjadikan manfaat di masa yang akan datang. Kebenaran yang kita lakukan di hari ini sekalipun pahit, tapi yakin sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan yanfa'uhu fil ajil, akan menjadikan manfaat, akan mendapatkan satu kecerahan di masa yang akan datang, sekalipun pahit di masa sekarang. Makanya pahit-pahit dijalanin aja bener dulu ya. Mudah-mudahan kita semua, karena ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usduk, kalimatnya kalimat fi'ilnya fi'il amar, merintah harus benar, diperintah kudu benar. Tapi kita tidak diperbolehkan kalau hidup ngaku hidup kudu benar, tapi nggak boleh ngaku benar. Kalau orang hidup benar, insya Allah dia akan berhati-hati. Tapi kalau orang hidup udah ngaku benar, pasti yakin bakal banyak nyalain orang. Hidup bener dia akan hati-hati, tapi kalau hidup udah ngaku bener, belum tentu bener itu. Orang hidup bener banget nih, tapi dia nggak pernah ngaku bener. Tapi kalau orang yang ngaku bener, belum tentu bener. Kadangkala orang yang ngaku bener itu banyak menyalahkan orang, sebab dirinya dia udah bener, ngelihat orang salah, Jadi ini usduk wa indorroka fil ajil, berbuat baik, berbuat benerlah kalian walaupun menjadikan madarat di masa kininya. Fa innahu yanfa'u fil ajil, maka akan menjadikan manfaat di masa yang akan datang. Selanjutnya kalimat Rasul yang kedua, wala takdzib, dan janganlah engkau berbuat dusta. Wala takdzib, dan janganlah engkau berbuat dusta. Wa ayyan fa'ahu fil ajil, sekalipun berbuatan dusta kalian itu jadi manfaat di masa sekarang. Janganlah engkau berbuat dosa sekalipun perbuatan dusta tersebut menjadikan manfaat, keuntungan buat kalian di masa yang sekarang. Kita mau bohong mulu nih, waduh manfaatnya gede bener nih berkat ngebohong. Tapi di masa sekarang ya, wala takdzib yanfa'uhu fil ajil, janganlah kau berbuat dusta sekalipun perbuatan dusta itu bermanfaat buat kita di masa sekarang. Wah, karena banyak bohong nih, keuntungan gede. Akan tetapi yadurruka fil ajil, akan tetapi itu akan menjadikan penyakit, madarat di masa yang akan datang. Jadi ini dua kalimat nih. Janganlah kita berbuat bohong sekalipun bermanfaat bohong tersebut buat kita di masa yang sekarang. Karena bohong yang manfaat di masa sekarang itu akan menjadikan penyakit di masa yang akan datang. Dan berbuat benerlah kita sekalipun perbuatan benar kita ini menjadikan madarat buat kita di masa sekarang, tapi akan menjadikan manfaat di masa yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan jamaah sekalian, wabil khusus kita doakan dengan adanya acara haul menyampaikan 100 harinya orang tua kita.
Iya. Haul 1 tahun maksudnya. Jadi haul 1 tahunnya Bapak Haji Karyadi bin Bapak Haji Minan ini, insya Allah ini nanti buat anak cucu semuanya peringatan seperti ini dilakukan setiap tahun. Kalau bisa setiap tahun ya, haul kedua, haul ketiga gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan anak cucu semuanya yang berkorban demi untuk perayaan dan peringatan haul orang tuanya ini, insya Allah akan selalu senantiasa mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan jamaah sekalian sedikit yang kita bahas, insya Allah ini selalu senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya besok ada undangan yang kebetulan mungkin karena Bapak Dewi sudah mewakili kepada saya kewakilan, dimohon kehadirannya untuk hadir di acara nepung tahun juga ya, haul juga orang tua daripada Bang Nasan, adik daripada Bang Papa Dewi besok malam Kamis ya, malam Kamis di kediaman Bang Ade. Kalau malam Jumat nggak perlu diundang di masjid, cuman malam Sabtu saya ngundang lagi di masjid juga ya. Jadi insya Allah ini padat dengan kegiatan pengajian, mudah-mudahan kita selalu diisi rohani hati kita, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Haji Badudin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.